Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumardiman, Stambuk D1A118103. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah Perencanaan Pembangunan Wilayah Kepesisiran dan Pedalaman, yang dimana tugasnya yaitu mengidentifikasi potensi dan permasalahan wilayah pesisir Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Bau-Bau. Selanjutnya, mari kita masuk pada identifikasi potensi dan permasalahan wilayah pada yang pertama. Yang pertama yaitu potensi dan masalah yang diamati terkait dengan parameter tipologi fisik hamparan wilayah kawasan pesisir yang ada di Kelurahan Lowu-Lowu, yang dimana bisa dilihat bahwa dalam geografis Kelurahan Lowu-Lowu berbatasan pada bagian utara dengan Kelurahan Kalelia, sedangkan pada bagian selatan berbatasan langsung dengan Pulau Makassar, yang dimana dihubungkan langsung dengan adanya jembatan. Di bagian sebelah timur berbatasan langsung dengan Kelurahan Liabuku, dan di bagian sebelah barat berbatasan langsung dengan Kelurahan Kolese. Selain itu, potensi sumber daya hayati seperti ikan, terumbu karang yang masih terjaga, walaupun seringkali ditemukannya para nelayan yang masih menggunakan bom ikan yang dijadikan sebagai cara instan dalam mendapatkan ikan. Selain itu, adanya penumpukan sampah yang dimana sampah ini menjadi masalah bagi lingkungan masyarakat di Kelurahan Lowu-Lowu itu sendiri. Selanjutnya, potensi dan masalah yang diamati terkait dengan parameter tipologi keragaman sosial budaya kawasan pesisir yang ada di Kelurahan Lowu-Lowu. Masyarakat Kelurahan Lowu-Lowu mempunyai beberapa suku dan budaya. Karena desa tersebut ada Buton, maka dilaksanakannya kegiatan adat istiadat seperti Kandekandia dan Tuturangiana, yang dimana Kandekandia ini merupakan acara makan bersama pemuka adat, unsur pemerintah, pemuka agama, dan masyarakat setempat. Acara ini merupakan adat istiadat masyarakat Kelurahan Lowu-Lowu dan juga masyarakat Buton lainnya, yang setiap tahun dilaksanakan usai perayaan Hari Raya Idul Fitri. Biasanya dilaksanakan 10 hari setelah Lebaran. Acara ini disajikan puluhan talang makanan berisi makanan yang dijaga gadis Kelurahan Lowu-Lowu sendiri atau wanita dari suku Buton. Mereka berpakaian adat Buton lengkap dengan riasannya, dan nantinya mereka juga akan menyuapi para tamu yang hadir. Selanjutnya ada Tuturangiana Andala, yaitu ritual pembacaan doa yang bernafaskan nilai keagamaan dan kepercayaan masyarakat setempat, yang merupakan salah satu tradisi masyarakat nelayan melakukan aktivitas melaut atau kondisi laut tidak memberikan hasil yang memuaskan. Maka tokoh-tokoh nelayan bersama seluruh warga masyarakat menyelenggarakan upacara atau ritual tersebut, yang merupakan refleksi hubungan antara manusia dengan Yang Maha Gaib melalui ungkapan-ungkapan doa agar usaha mencari nafkah di laut bebas dari hambatan dan rintangan sehingga hasilnya memuaskan serta dapat memenuhi kebutuhan hidup maupun kesejahteraan seluruh masyarakat. Kegiatan Tuturangian Andala dilaksanakan sekali setahun sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, potensi dan masalah yang terkait dengan parameter tipologi etnis dominan kawasan pesisir yang ada di Kelurahan Lowu-Lowu. Etnis dominan yang tinggal di Kelurahan Lowu-Lowu adalah dominan etnis suku Buton, dikarenakan daerah tersebut adalah daerah wilayah mayoritas atau etnis dominan wilayah Buton. Tetapi suku lain ada, yaitu Makassar dan Jawa. Dan untuk jumlah dominan agama di Kelurahan Lowu-Lowu sendiri, mayoritas agamanya yaitu Islam. Namun agama Kristen dan agama lainnya pun ada. Meskipun demikian, ada beberapa suku dan agama, namun masyarakat yang ada di Kelurahan Lowu-Lowu sangat dikenal dengan sikap toleransi sesama masyarakat, yang menyebabkan tidak pernah terjadinya permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan sosial budaya mereka. Selanjutnya, potensi dan masalah yang diamati terkait dengan parameter tipologi pola permukiman lingkungan kawasan pesisir yang ada di Kelurahan Lowu-Lowu. Potensi yang dimiliki dari pola permukiman kawasan pesisir yang ada di Lowu-Lowu, sejauh ini pola permukimannya masih boleh dibilang sangat sederhana dan cukup tersusun rapi, karena rata-rata sebagian masyarakat sudah menggunakan batu bata sebagai tembok bangunan dan masih ada rumah yang menggunakan kayu sebagai dinding, sementara untuk atap bangunan menggunakan genteng dan seng atau spandek.
namun dengan model rumah atau desain yang sederhana, pada umumnya rumah di bagian pesisir. Selanjutnya, potensi dan masalah yang diamati terkait dengan parameter tipologi mata pencaharian lingkungan di kawasan pesisir Kelurahan Lowu-Lowu. Bisa dilihat bahwa mata pencaharian masyarakat pesisir yang ada di Kelurahan Lowu-Lowu yaitu sebagian ada yang berprofesi sebagai nelayan dan sebagian lagi ada yang berprofesi sebagai pedagang di pasar. Untuk masalah dari mata pencaharian nelayan di Kelurahan Lowu-Lowu ini berupa jauhnya tangkapan para nelayan ikan yang dimana mereka mencari ikan sampai ke Laut Banda karena adanya pemboman terhadap ekosistem dekat kawasan pesisir Kelurahan Lowu-Lowu sehingga rusaknya rumah ikan yang mengakibatkan ikan tersebut jadi hilang dan juga adanya penangkapan ikan yang secara berlebihan. Selanjutnya, potensi dan masalah yang diambil terkait dengan parameter tipologi motif produksi kawasan pesisir yang ada di Kelurahan Lowu-Lowu. Motif produksi kawasan Kelurahan Lowu-Lowu yaitu nelayan dan sebagian pedagang di pasar Lowu-Lowu sebagai mata pencariannya. Masyarakat motif produksi, hanya saja masalahnya belum ada yang mempermudah dalam melakukan kegiatan bagi nelayan untuk menangkap ikan. Harapannya bagi masyarakat adalah baik pemerintah desa atau kecamatan hingga kabupaten lebih memperhatikan ekosistem laut agar para nelayan tidak jauh-jauh mencari ikan sampai ke Laut Banda. Dan juga dengan adanya pasar Lowu-Lowu ini, semoga masyarakat yang bekerja sebagai nelayan mampu menjualkan hasil produksi nelayan ikannya di pasar untuk menunjang hasil dari tangkapannya. Selanjutnya, potensi dan masalah yang diamati terkait dengan parameter tipologi masyarakat Kelurahan Lowu-Lowu. Wilayah pesisir yang dimiliki Kelurahan Lowu-Lowu berupa adanya jembatan yang menghubungkan desa Lowu-Lowu dengan Pulau Makassar, yang dimana ini selain berupa suatu penyambung hubungan masyarakat, jembatan ini juga merupakan suatu potensi yang dapat berupa keunikan dan juga keindahan alam yang dapat menjadi daya tarik wisata, sehingga aktivitas pariwisata pun dapat dikembangkan dan menjadi perekonomian bagi masyarakat setempat. Dan juga kawasan pesisir ini juga masih belum terpetak secara rapi dan tidak adanya pohon mangrove yang sewaktu-waktu dapat menahan kuat arusnya laut sehingga harus butuh pengelolaan lebih lanjut terkait dengan pengadaan aksesibilitas kawasan pesisir yang ada. Selanjutnya, potensi dan masalah tipologi ketergantungan terhadap sumber daya alam kawasan Kelurahan Lowu-Lowu. Ketergantungan terhadap sumber daya alam kawasan pesisir memiliki potensi adanya perputaran arus ekonomi di Kelurahan Lowu-Lowu, menghabiskan mereka di laut untuk menangkap ikan, selain menangkap ikan, dan sebagian lagi ada yang berdagang di pasar. Kawasan pesisir yang ada di Lowu-Lowu yaitu pemanfaatannya cenderung melebihi daya dukung sumber daya sehingga dapat memberikan ancaman bagi keberlangsungan ekosistem. Selanjutnya, potensi dan masalah tipologi kelembagaan organisasi masyarakat di Kelurahan Lowu-Lowu, yang dimana kelembagaan masyarakat di sekitar Lowu-Lowu ini masih belum ada. Baik, selanjutnya potensi dan masalah tipologi kelembagaan organisasi. Selanjutnya, potensi dan masalah yang pada parameter tipologi kelembagaan organisasi masyarakat di Kelurahan Lowu-Lowu, yang dimana kelembagaan atau organisasi masyarakat pesisir yang ada di Kelurahan Lowu-Lowu sampai saat ini belum ada. Padahal kalau lembaga itu ada, maka pesisir sudah pasti dapat memberikan potensi yang sangat mendukung bagi masyarakat yang ada di Lowu-Lowu. Dan juga untuk mengembangkan, mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan sumber daya dan teknologi dalam pengelolaan sumber daya laut, daya pesisir dan lautan, serta pengembangan kelembagaan maupun masyarakat pesisir yang sejahtera.
Selanjutnya, potensi dan masalah tipologi kondisi lingkungan kawasan di Kelurahan Lobolobo. Potensi kondisi lingkungan kawasan pesisir yang ada di Lobolobo memiliki potensi pengelolaan kawasan pasar yang dimana sampai saat ini pengelolaan kawasan cukup sebagai tempat hubungan masyarakat dalam mencari nafkah dan bersilaturahmi. Namun melihat kondisi lingkungan kawasannya justru sangat tidak mendukung, dikarenakan adanya lingkungan kawasan masyarakat yang ada di Kelurahan Lobolobo, yaitu adanya tempat sampah yang masih terhambur di seberang jalan. Hal ini menyebabkan kurang kesadaran masyarakat dalam hal menjaga lingkungan kebersihan. Selanjutnya, potensi dan masalah terkait tipologi ancaman dan mitigasi pesisir yang ada di Kelurahan Lobolobo. Potensi ancaman dan mitigasi bencana kawasan pesisir yang ada di Lobolobo seringkali terjadi, yaitu abrasi pantai. Abrasi pantai inilah yang menyebabkan kawasan pesisir menjadi rusak akibat dihantam oleh gelombang dan arus laut. Masalah ini diancam dan dimitigasi bencana kawasan yang ada di Lobolobo adalah adanya penumpukan sampah pada salah satu tempat penampungan. Karena adanya penumpukan sampah ini mengakibatkan adanya aroma yang kurang baik terhadap lingkungan bagi masyarakat kawasan sekitaran Kelurahan Lobolobo. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.